Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya hari ini. Teman-teman, kita akan bahas mengenai menteri-menteri yang kemungkinan akan direshuffle ya oleh Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo di Harlah NU ya kemarin memberikan sinyal, wah kalau ada menteri-menteri yang nggak bekerja buat rakyat akan disingkirkan ya. Jadi ini kalau menurut saya ada eh, tanda-tanda reshuffle nih beberapa waktu ke depan ya teman-teman. Tapi memang kalau kita lihat-lihat ya menteri yang dibentuk oleh Prabowo ini ada yang bekerja benar, ada yang bekerja kurang benar menurut saya ya. Bahkan awal-awal tuh udah ada yang over ya teman-teman. Seperti waktu itu menteri yang viral ya pakai kop surat kementeriannya untuk kepentingan yang menurut media kurang pas ya. Ada lagi yang kontroversi ya, ada menteri yang minta anggaran 20 triliun ya. Waktu itu Menteri HAM ya, belum udah minta anggaran banyak, kerjanya belum jelas, visi misinya apa, belum dijelaskan kepada rakyat sudah minta anggaran banyak. Terus ada lagi yang terakhir nih viral tentang menteri yang bikin gaduh di masyarakat tentang kelangkaan gas. Ya, ini juga bikin rakyat susah, rakyat kecil khususnya ya. Jadi mau masak jadi kesulitan. Padahal ini urusan perut ya, urusan rakyat kecil. Kalau orang kaya sih bisa belanja, beli di mana-mana untuk makan ya. Ini rakyat kecil teman-teman. Ini nggak sesuai dengan visi misinya Presiden Prabowo ya, harus disingkirkan. Nah, masalahnya ya teman-teman, saya udah bilang berkali-kali, ngelola negeri ini kan nggak gampang ya, karena sistemnya yang kacau. Ya, untung dapat presiden baik-baik nih kita, jadi bisa ada kemajuan lah ya. Coba kalau presidennya udah nggak bisa kerja, ya, terus pembantunya kacau gimana coba, ya kan? Untung selama ini presiden Indonesia baik-baik lah ya, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan ya. Saya sebenarnya bisa bongkar ya tentang negara ini ya teman-teman. Kenapa kok nggak maju-maju ya? Cuma ya butuh waktu berhari-hari untuk ngobrolin ini ya. Saya mau membahas mengenai lucu-lucuan aja ya. Lucuan-lucuan aja. Oh ya, saya singgung secara makronya aja ya teman-teman. Kenapa negara ini nggak maju-maju ya? Karena banyaknya mafia di negeri ini bekerja sama dengan eh, penyelenggara negara ya. Kita udah tahu di legislatif, eksekutif, yudikatif ya udah banyak ditangkapi oleh KPK, oleh kejaksaan ya. Itu udah banyak buktinya bahwa banyak korupsi di negeri ini. Ya itu salah satu kerjasama antara mafia ya eksternal dan internal yaitu tentunya korupsi teman-teman ya. Ya, jadi kenapa negeri ini nggak maju-maju ya karena penyelenggaranya negara itu kebanyakan nggak mementingkan rakyatnya, mementingkan diri keluarganya dan kelompoknya saja. Itu salah satu yang menghambat negeri ini nggak maju-maju ya teman-teman. Saya bisa bedah satu-satu secara detail tuh teman-teman ya. Karena saya meneliti soal hal begitu dan saya juga udah mengalami banyak hal di kehidupan ini teman-teman ya. Jadi saya bisa bilang di luar kepala lah kenapa negeri ini nggak maju-maju. Salah satunya karena ada pihak eksternal atau yang namanya orang yang punya uang atau pengusaha itu ya, pengusaha rakus, pengusaha hitam ketemu dengan birokrat hitam. Nah, akhirnya kerjasama lah jadilah mafia di situ. Akhirnya menghambat negeri ini untuk menjalankan tugasnya mengurusi rakyat supaya rakyat makmur. Akhirnya nggak makmur-makmur ya. Kesenjangan terjadi di mana-mana bertahun-tahun antara yang kaya dan miskin. Jadi di negeri ini teman-teman yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ya, kenapa kok terjadi gap yang melebar? Nah, bayangin aja, kekayaan segelintir orang bisa melebihi separuh dari negara ini teman-teman. Bayangin aja kan nggak adil itu, nggak adil sekali. Kemerdekaan ini apa artinya kalau gitu? Ya, banyak rakyat yang belum merdeka sebenarnya. Karena kemiskinan masih banyak, itu namanya nggak merdeka teman-teman ya. Jadi kalau orang miskin di negara yang katanya merdeka itu namanya belum merdeka secara ekonomi. Karena apa? Setiap harinya makannya belum jelas apa bisa makan atau enggak hari ini.
Ya, itu namanya belum merdeka. Untuk makan sehari aja belum tentu ketemu, itu kan nggak merdeka namanya, teman. Dan itu masih puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta rakyat Indonesia masih mengalami hal seperti itu. Ya, karena saya orang-orang bawah, jadi saya tahu ya teman-teman. Tapi saya ngalami betul itu semua proses kehidupan ini, apa dari yang bawah sampai yang atas saya ngalami. Jadi ngerti betul ya, di negeri ini masih banyak yang miskin dan hidup susah. Tapi di sisi lain yang kaya makin kaya karena biar sumber dan sistem di negeri ini memungkinkan untuk itu. Ya saya kasih garis besarnya saja ya teman-teman, nanti waktunya kepanjangan ya kalau saya kupas secara detail. Sistem di negeri ini ya saya ceritakan tentang sistem finance saja ya. Sistem finance di negeri ini ya bunganya tinggi ya, di perbankan itu ada seperti dua mata pisau teman-teman ya. Kenapa bunga tinggi di negeri ini? Pertama pasti menghambat orang kecil mau jadi orang sukses ya, apalagi itu susah kan dia nggak bisa akses tuh kepada finance atau keuangan yang bunganya tinggi. Tapi di sisi lain bunga tinggi itu akan memperkaya orang yang udah kaya karena bunganya tinggi. Kebayang nggak teman-teman kalau teman-teman punya uang 10 miliar ya didepositukan dengan bunga 8% aja. Bayang udah berapa tuh tiap bulannya. Ya, untuk makan dah sisa-sisa. Bayang kalau orang tuh punya uang ratusan miliar bahkan triliunan, gimana tuh miskinnya? Nggak akan miskin-miskin. Di negeri ini karena bunganya tinggi, beda dengan negara di Jepang ya. Jepang itu bunganya rendah teman-teman. Bahkan sempat minus loh di Jepang itu bunga. Bayangin aja. Sempat minus dulu ya teman-teman. Karena saya hafal banget dunia itu nggak saya ceritakan ya. Bunganya rendah di Jepang, nggak seperti Indonesia. Indonesia bunganya tinggal minjem aja. Bahkan ada pinjaman online di Indonesia itu sampai bunganya 60%. Bayang nggak tuh? Ya? Gimana bisa kaya miskin terjerat utang akhirnya kan? Mau memperbaiki keuangan akhirnya terperosok karena bunganya tinggi sekali. Per tahun 60%, gila kan? Ngeri ya? Bahkan pinjaman bank aja sekarang tinggi-tinggi teman-teman. Nah, gimana bisa kembali bunga tinggi? Nah itu tantangan buat Indonesia ke depan ya. Kenapa kok banyak hal yang menjebak negara ini nggak maju-maju? Rakyatnya banyak yang makin miskin, yang kaya makin kaya, banyak multidimensi di negeri ini. Baru yang kulitnya saja nih saya kupas ya. Ya, jadi kembali lagi ke pidato Presiden Prabowo ya teman-teman. Jadi pidato menggelegar di Harlah NU ke-102 itu, saya setuju ya, sikat saja tuh mafia-mafia yang mengganggu negeri ini. Karena negeri ini terlalu banyak mafia teman-teman. Di segala lini ada mafia ya, di segala departemen itu ada mafia. Mafia itu artinya gini ya teman-teman, orang yang nggak memiliki integritas ya, dia kerja di birokrasi atau birokrat di negara ini digaji oleh rakyat, tapi nasionalismenya atau integritinya nggak ada. Akhirnya dia kerjasama dengan orang luar atau pengusaha rakus ya. Akhirnya dia memanfaatkan tuh kewenangannya untuk memperkaya dirinya, keluarganya dan kelompoknya dia saja. Akhirnya nggak bermanfaat buat rakyat. Itu yang menghambat Indonesia menjadi negara maju. Ya, padahal di negeri ini ada 3 pilar ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau semua itu udah dimasuki mafia, apa jadinya negeri ini? Susahnya presiden itu di situ. Ya, yang lawan orang dalam sendiri, yang membuat visi misinya terhambat orang-orang dalam sendiri, makanya harus tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, karena partai politiknya terlalu banyak, presiden nggak bisa berdiri sendiri, akhirnya akan diganggu lah oleh partai-partai politik yang apalagi kalau dia tidak mendapatkan manfaat ya dari dukungan dia, udah negara ini digerogoti oleh politisi-politisi itu sendiri, akhirnya nggak maju-maju teman-teman. Visi misi yang seharusnya untuk rakyat akhirnya untuk kelompok politik, kelompok partai politik. Makanya apa? Lihat aja penggede-penggede partai politik kayak dikejar-kejar KPK hari ini, apalagi kan. Lihat tuh politisi-politisi jadi kepala daerah. Masa kepala daerah bupati aja korupsi ratusan miliar, ya kan? Di rumahnya ditemukan uang 350 miliar, terus belum link-linknya ya, ada petinggi Nasdem kemarin digerebek KPK rumahnya. Ada sebuah organisasi besar ya, itu digerebek juga rumah, ditemukan uang cash oleh KPK. Itu baru sebagian kecil teman-teman yang kasus dibongkar oleh negeri ini. Ya, karena hasil kerjasama antara pengusaha hitam dan birokrat hitam, ya terbentuklah mafia, gitu loh. Ini negeri nggak maju-maju karena orang Indonesia sendiri, karena orang dalam sendiri, atau birokrat sendiri.
atau penyelenggara negara sendiri Indonesia nggak maju-maju, makanya terjadi gap kan. Jadi visi pemerintah yang tadi untuk rakyat akhirnya ter cut off di tengah-tengah. Dan harus tindak tegas, hukumannya harus berat bagi birokrat atau bagi penyelenggara negara ya yang mengkhianati rakyat, harus dihukum tegas. Ya, contohnya nih ya, koruptor nih teman-teman ya, koruptor nih, semua koruptor kan ada dua nih, koruptor itu kan pertemuan antara birokrat dan pengusaha, itu makanya terjadi koruptor di situ kan, kerjasama, gratifikasi, korupsi itulah satu rumpun lah ya. Itu dihukum berat, hukumnya 50 tahun atau 30 tahun lah ya, minimal 20 tahun, ini yang pertama. Yang kedua nih ya, undang-undang perampasan aset kenapa konstitusional disahkan, itu kan akibat proses politik di legislatif yang saya bilang tadi kan. Jadi mafia itu ada di mana-mana, ada di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu udah nggak bener, rakyat itu nunggu undang-undang perampasan aset. Kenapa lama disahkan coba? Yang pertama, yang kedua, ya, yang ketiga ya masih banyak lagi kenapa ini negara nggak maju-maju, nggak bisa UUD 40 dijalankan secara murni dan konsekuen. Karena banyaknya mafia, gede orang-orang rakus di negeri ini. Ya, berat jadi presiden di negeri ini, berat, apalagi multi partai seperti ini, rebutan kan. Nanti kalau partai yang dukung ya, menterinya dipecat, nanti dia menarik dukungan, goyah lagi politik. Nggak gampang, makanya harus tegas ya, pokoknya tegas saja yang kira-kira mengganggu tujuan negara untuk kemakmuran rakyat, sikat habis saja. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada mengorbankan ratusan juta rakyat Indonesia. Itu teman-teman ya kalau menurut saya. Jadi saya itu sebenarnya gregetan loh melihat negeri yang kaya raya ini rakyatnya masih banyak yang miskin, dan miskin banyak ratusan juta teman-teman. Ya, yang miskin ekstrim puluhan juta bayangin aja. Ironis kan? Korea sudah maju ya, Cina udah maju yang dulu di bawah Indonesia. Negara lain ya Vietnam, Singapura negara kecil gitu ya. Indonesia masih banyak yang miskin teman-teman, banyak banget yang hidup sehari aja belum tentu ketemu makanan loh sehari itu, cari makan susah, boro-boro bro, meningkatkan derajat hidup ya, makan sehari itu sehari banyak yang kurang kok di negeri ini. Nggak ada jaminan nanti hari tuanya gimana di negeri ini, yang ada jaminan kan ASN aja. Rakyat biasa sih apa yang jamin, nggak ada. Jadi gitu ya teman-teman, prihatin ya saya lihat. Makanya Presiden Prabowo tugasnya berat nih hari ini. Ya, visi misinya bagus, pidatonya juga lugas ya, jelas, clean and clear ya. Dan itu harus kita dukung ya, supaya tindak tegas tuh mafia-mafia yang ganggu negara ini menjadi maju dan sejahtera. Tindak tegas lebih baik mengorbankan politisi segelintir orang saja, tapi tujuan ratusan juta rakyat Indonesia bisa tercapai. Itu teman-teman ya opini saya hari ini. Jadi semoga ada perubahan di pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan sampai nggak ada perubahan ya. Sebenarnya kita bisa petakan kenapa kalau perubahan itu susah sekali, berarti ada yang salah tuh di situ. Ada yang salah teman-teman, antara visi misi dan implementasi ya. Itu harus clean and clear kan, progresnya bisa diukur. Ya, jadi bicara tentang negeri ini kalau dari helikopter view sebenarnya udah jelas ya teman-teman, masalahnya di mana. Negeri yang kaya raya, sumber daya alam, sumber daya macam-macam di negeri ini ada. Nanti saya bahas lagi ya tentang sumber daya teman-teman. Wow, ironi. Makanya saya sering bilang ironi negeri ini teman-teman. Ya, kita kadang-kadang banyak bias ya. Kenapa kalau Indonesia nggak maju-maju sampai hari ini? Terima kasih teman-teman sudah nonton ya. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.